Ya kita siap aja, Mas. Kita Jadi, siap ya. apapun, Profesi terbuka juga siap gitu iya, ya. kita harus menyiapkan gitu. Menyiapkan diri, mau terbuka mau tertutup ya kita. Pertanyaan agak sensitif ini, Bang. Saya nggak tahu Abang apakah mau menjawabnya di sini atau tidak. Ada beberapa pihak yang kita juga diskusi dengan teman-teman yang menyebut bahwa Partai Buruh itu lolos berkat dukungan polisi. Apakah benar itu, Bang? Gimana? Oke, selamat berjumpa kembali. Dalam forum ini kita akan berdiskusi bersama dengan satu narasumber kita, Bang Ilham Syah dari Partai Buruh. Kita juga diberikan kesempatan untuk berkunjung dan silaturahmi ke tempatnya Bang Ilham. Kebetulan ini kali pertama kita berjumpa dan kita akan berdiskusi banyak hal dalam kesempatan ini. Selamat siang Bang Ilham. Selamat siang. Sehat Bang? Alhamdulillah. Bang Ilham Syah ini juga sebagai pimpinan, bukan pimpinan ya, ketua umum ya. Oke, di Partai Buruh untuk Kalau ketua umum di Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia. Oh, Konfederasi. Kalau di Partai Buruh saya sebagai ketua Badan Pemenangan Pemilu. Oke, jadi kita berkesempatan ngobrol dengan orang yang pas untuk mengulik kira-kira apa sih itu Partai Buruh itu kan, karena banyak pemberitaan ini Bang yang kita rangkum juga dari beberapa kali sejak Partai Buruh lolos di verifikasi partai politik di KPU. Kemudian kita agak penasaran nih kira-kira arah geraknya Partai Buruh itu gimana gitu ya. Nah, kesempatan ini kita akan ngobrol-ngobrol banyak hal dalam hal itu. Bisa nggak Abang ceritain kira-kira gimana sih sejarah Partai Buruh itu, apa sih yang membedakan kemudian partai, kan sejak saya lihat itu sejak 2000, ya mungkin sejak 2014 ke belakang itu ya, itu sudah ada sebetulnya Partai Buruh, sampai kemudian wacana Partai Buruh lah ya, sampai kemudian baru lolos verifikasi di 2000 kemarin ya, di 2023. Nah, jadi dari proses yang panjang itu Abang bisa ceritain kira-kira semangatnya Partai Buruh nih gimana nih untuk urusan, apakah memang Partai Buruh ini adalah representasi dari banyak kelas pekerja di Indonesia? Tadi ngobrol-ngobrol dengan Bang Ilham, ada lebih dari 56 juta pekerja di Indonesia. Ini artinya kan kalau kita lihat di pasar politik ini ceruk yang menggiurkan gitu ya. Dan kemudian kita tidak hanya bicara soal ceruk pemilih saja, tapi ini bicara soal representasi yang mewadahi 56 juta lebih pekerja di Indonesia itu. Silakan Bang. Ya, terima kasih Bung. Ini singkatnya saja bahwa Partai Buruh yang ada sekarang ini sebenarnya ini adalah partai yang pernah dibangun oleh almarhum Mochtar Pakpahan tahun 99. Nah, partai ini pernah ikut pemilu di tahun 2000, tahun 99, tahun 2004 dan terakhir tahun 2009 dia ikut pemilu. Setelah itu udah partai ini divakumkan gitu. Nah, Partai Buruh yang sekarang ini yang diinisiasi oleh 11 organisasi yang ada pada hari ini, itu ada 4 konfederasi serikat pekerja serikat buruh dengan 60 federasinya, ada Serikat Petani Indonesia, ada Jaringan Rakyat Miskin Perkotaan, ada Jala PRT, ada Guru Honorer, ada 11 inisiator baru yang menghidupkan Partai Buruh ini kembali. Jadi partai ini dihidupkan kembali tentu ada alasan yang cukup kuat gitu ya. Salah satu yang memicu gerakan buruh, gerakan petani dan gerakan masyarakat sipil yang berhimpun di dalam Partai Buruh ini, itu salah satunya yang mendorong terkonsolidasinya menjadi satu wadah politik, salah satunya adalah Undang-Undang Cipta Kerja yang disahkan oleh pemerintah tahun 2020. Nah, sebenarnya ide untuk membangun partai ini memang sudah jauh-jauh hari ya. Saya ceritakan sedikit, jadi di kalangan gerakan buruh tahun 2010 itu ada satu slogan yang cukup populer di kawan-kawan buruh adalah Go Pabrik, Go Politik. Jadi kawan-kawan buruh mulai merasakan bahwa perjuangan-perjuangan yang dilakukan di dalam setiap kali tuntutan upah, perjuangan penolakan kontrak outsourcing, perjuangan melawan PHK di pabrik maupun dalam bentuk aksi-aksi di DPR maupun dalam bentuk pemogokan nasional, ini memberikan satu kesadaran baru bahwa setelah upah dinaikkan,
Misalnya setelah aksi menuntut upah, lalu ada kenaikan upah, besoknya pemerintah menaikkan harga kebutuhan pokok, Oke. BBM naik, listrik naik, dan yang lain-lain naik. Nah, ternyata tidak bisa melakukan perjuangan secara parsial satu persatu, karena ada sistem yang berjalan di negeri ini gitu. Nah, sehingga dari kesadaran-kesadaran perjuangan ekonomi tersebut terbentuklah satu kesadaran politik. Nah, kesadaran politik itu akhirnya berkembang dan memuncak, mengkristal semenjak pemerintah mengesahkan Undang-Undang Cipta Kerja, yang merupakan itu adalah pukulan telak terhadap gerakan, baik itu gerakan buruh, gerakan petani, gerakan mahasiswa, dan hampir seluruh gerakan masyarakat sipil. Karena kita tahu bagaimana isi dari Undang-Undang Cipta Kerja ini hampir 90% itu mengakomodir kepentingan investasi atau kepentingan modal gitu. Nah, itulah yang akhirnya menyatukan kawan-kawan dari gerakan buruh dan gerakan masyarakat sipil yang akhirnya memutuskan untuk bagaimana menghidupkan kembali Partai Buruh ini. Oke, artinya sejak 1999 itu kan Partai Buruh sempat ikut kontestasi pemilu pertama, ya. Maksudnya pemilu pertama secara langsung ya, Bang. Itu cikal bakalnya yang melahirkan sekarang Partai Buruh berarti. Iya, kita melanjutkan partai yang pernah dibangun oleh almarhum Muchtar Papahan, karena partai ini kan sudah terdaftar di Menkumham kan. Jadi kongres kita konsolidasi di tahun 2020 itu akhirnya menghidupkan kembali Partai Buruh yang sudah terdaftar di Menkumham ini dengan 11 organisasi inisiator baru. Oke. Artinya ini bukan hal yang baru ya, Bang, Partai Buruh ini ya. Jadi sudah mengalami banyak proses transformasi gitu ya, sampai ke tahapannya sekarang gitu. Betul. Jadi banyak banyak hal menurut saya yang membedakan ya dengan partai yang dulu ya. Kalau dulu waktu di awal dibangun oleh almarhum Muchtar Papahan kan satu organisasi yang mendirikan atau yang menjadi kekuatan utamanya hanya SBSI. Ya. Kalau sekarang ada 11 ya, tidak hanya serikat beragam buruh, ya. Tidak hanya serikat buruh, tapi juga ada serikat petani, ada rakyat miskin perkotaan, ada pekerja rumah tangga, ada guru honorer. Jadi skupnya, cakupannya partai ini sekarang ini jauh lebih luas. Basis dukungan realnya karena 4 konfederasi, lalu serikat petani ini adalah organisasi-organisasi serikat pekerja, serikat buruh atau serikat petani terbesar yang ada di negeri ini. Jadi komposisinya sangat jauh berbeda dengan waktu pendirian partai di awal tahun 99. Yang kedua, kalau menurut saya tuh ada situasi yang juga sangat berbeda ya. Tahun 99 ini kan stigma terhadap buruh sebagai kekuatan politik itu kan masih sangat ditakuti kan. Maksudnya buruh takut berpolitik. Karena stigma Orde Baru tuh buruh adalah komunis gitu kan. Lalu dibangun itu. Nah, sehingga kesadaran politik dan ketakutan rakyat untuk menjadi bagian dari sebuah kekuatan politik itu masih sangat tinggi di tahun 99. Tapi berbeda dengan situasi sekarang yang saya bilang tadi, tingkat kesadaran politik kelas pekerja dari tahun 2009 hingga hari ini itu peningkatannya begitu besar. Hampir semua serikat pekerja, serikat buruh sekarang ini tidak ada yang alergi dengan partai politik. Ya, meskipun belum semua yang berhimpun di dalam partai buruh, tapi umumnya serikat pekerja, serikat buruh itu juga sudah terlibat dalam setiap kontestasi di pemilu 2014 maupun di 2019. Nah, mulai mereka menyadari bahwa semua yang dialami di pabrik terkait upah, terkait status hubungan kerja, terkait kenaikan harga, ini adalah produk politik. Sehingga perjuangan ekonomi tidak cukup hanya serikat buruh tidak hanya cukup untuk perjuangan ekonomi, tapi juga bagaimana juga melalui perjuangan politik. Tapi yang mau dicapai oleh Partai Buruh ini apa sih, Bang? Maksudnya di pemilu 2024 maupun di dinamika politik di tahun setelahnya gitu ya. Ya, yang semua partai politik pasti punya cita-cita untuk menang. Ya, sama halnya dengan Partai Buruh, tentu kita juga punya cita-cita yang ingin dicapai adalah bagaimana partai ini bisa punya fraksi di DPR RI, kita bisa ikut menentukan arah kebijakan. Karena kita tahu betul
apa yang akan menjadi agenda perjuangan kita. Nah, kita menargetkan memang untuk bisa lolos parliamentary threshold. Meskipun hari ini kami sedang mempersiapkan gugatan untuk menggugat 4% parliamentary threshold itu, karena menurut kami itu tidak adil, karena hanya akan memberangus jutaan suara rakyat. Nah, target kita tentu kita untuk bisa menang dan menempatkan fraksi kita. Tujuannya adalah agar kita bisa bagaimana merubah aturan hukum dan undang-undang yang selama ini dianggap merugikan kita. Satu poin utama yang akan kita rubah kalau seandainya kita punya fraksi adalah Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, selain dari undang-undang yang lain ya, banyak undang-undang yang menurut kita tidak pro kepada kepentingan kaum buruh, kepada kaum tani, yang merugikan lingkungan, yang merugikan terkait tentang sumber daya alam kita, terkait pemberantasan korupsi. Nah, undang-undang yang dulu pernah kita tolak di jalanan, tentu kalau seandainya kita punya fraksi, tentu kita akan memperjuangkan itu untuk direvisi. Nah, selain itu, tentu juga kita akan memperjuangkan, karena fungsi di DPR adalah fungsi anggaran, politik anggaran. Kita menginginkan ada redistribusi kekayaan. Jadi di Indonesia ini kita bisa melihat bagaimana ketimpangan sosial yang terjadi pada hari ini. Ya, ketimpangan sosial itu begitu tinggi sehingga negara harusnya melakukan redistribusi kekayaan dalam bentuk jaminan sosial. Dan itu bisa kita lakukan melalui politik anggaran dengan cara alokasi dari APBN ini harus diperbesar untuk jaminan sosial. Alokasi APBN harus diperbesar untuk subsidi. Misalnya contoh, subsidi pupuk. Ya, sekarang ini kalau menurut data hanya 25% kebutuhan pupuk nasional yang disubsidi. Sehingga ini mengakibatkan petani menjadi menjerit dalam harga produksi karena biaya untuk pupuk begitu besar. Nah, tapi yang anehnya pemerintah justru mau mensubsidi sekarang ini mobil listrik kan. Harusnya kan alokasi subsidi itu kan diperbesar untuk kepentingan rakyat. Yang kedua, dalam konteks misalnya jaminan sosial. Partai Buruh hari ini menuntut ada 5 jaminan sosial yang baru. Sekarang ini kan sudah ada jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan, jaminan kematian, jaminan hari tua, dan jaminan pensiun. Kita meminta ada 5 jaminan sosial yang baru. Jaminan pendidikan, bagaimana anak-anak buruh, anak-anak petani, anak-anak rakyat miskin kota bisa sekolah sampai ke universitas. Negara harus memfasilitasi itu. Yang kedua, kita meminta untuk ada jaminan sosial untuk perumahan. Bagaimana negara harus bertanggung jawab, berkewajiban untuk menyediakan perumahan-perumahan murah, bahkan perumahan gratis untuk rakyat. Yang ketiga, jaminan makan untuk rakyat, sehingga tidak ada lagi orang yang kelaparan di negeri ini, tidak ada lagi orang yang busung lapar di negeri ini. Lalu jaminan air bersih, sama jaminan pengangguran. Jadi ini 5 jaminan sosial yang baru yang diperjuangkan, yang akan diperjuangkan oleh Partai Buruh apabila dia punya fraksi di DPR RI, sehingga fungsi anggota dewan, fungsi anggaran tentu kita akan maksimalkan untuk menggeser alokasi APBN yang selama ini mungkin untuk keperluan yang kita tidak jelas begitu, tapi ini harus dialokasikan untuk subsidi, untuk jaminan sosial, dan ini adalah bagian dari upaya redistribusi kekayaan negara secara adil dan merata kepada rakyat. Gitu. Setidaknya menurut bacaan kami ya Bang, dari setiap momentum Hari Buruh, itu isu yang Abang sampaikan tadi kan selalu disuarakan sebetulnya sama kelas-kelas pekerja ya. Saya tidak tahu apakah terminologinya kelas pekerja ataupun kelas menengah ke bawah atau apa, saya belum sampai ke situ. Cuman yang jelas dari misalkan saya ambil contoh ya Bang dari bacaan kami untuk Undang-Undang Cipta Kerja misalkan. Kita lihat hampir sebagian besar serikat pekerja, buruh dan lain sebagainya ini menolak Cipta Kerja dengan segala konsekuensi politik yang dimunculkan dari Undang-Undang Cipta Kerja. Tapi di sisi lain ada gerakan yang mengatasnamakan buruh juga yang mendukung Cipta Kerja. Dalam hal lain juga setiap isu yang disampaikan oleh buruh ini itu seakan-akan diakomodir oleh pemerintah, tapi kemudian kita bisa petakan misalnya dari 2014 sampai sekarang misalkan itu hampir sebagian besar tidak terakomodir gitu ya, tidak atau dalam bahasa mudahnya tidak didengarkan. Artinya dari
besarnya entitas sosial kelas pekerja ini, apakah itu belum cukup menjadi satu modalitas politik yang kuat untuk bisa didengarkan oleh pemerintah atau untuk sebagai kekuatan politik yang bisa mengintervensi keputusan pemerintah? Nah, apalagi sekarang hadir Partai Buruh misalkan, Bang. Artinya perjuangan politiknya akan lebih meluas lagi gitu ya. Nah, itu kira-kira menurut Abang gimana ya? Apakah memang ini akibat dari gerakan buruh yang mungkin di dalam bacaan kami masih belum terkonsolidasi secara utuh kuat gitu ya, ataukah memang ada problem politik lain yang melatar belakangnya menurut Abang? Serikat buruh atau serikat pekerja yang ada di Indonesia pada hari ini itu memang yang terdata gitu ya, di kementerian itu ada kurang lebih ada 16 konfederasi, ada 100 lebih federasi dan ribuan serikat pekerja serikat buruh di tingkatan perusahaan. Nah, di dalam berbagai macam isu-isu yang terkait seperti Undang-Undang Cipta Kerja, hampir semuanya itu menyatakan menolak keberadaan Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, dalam bentuk penolakan yang selama ini dilakukan oleh gerakan buruh, itu mulai dari upaya menyampaikan surat, menyampaikan aspirasi dalam bentuk dialog, baik itu dengan kementerian, dengan DPR, aksi massa, sampai pemogokan itu dilakukan oleh serikat pekerja serikat buruh. Tapi ternyata pemogokan aksi-aksi besar yang dilakukan oleh gerakan buruh belum mampu memaksa kekuasaan untuk merubah kebijakannya. Nah, pertanyaannya apakah dia tidak cukup kuat? Menurut saya cukup kuat. Tapi di satu sisi, kekuasaan yang ada pada hari ini, mereka juga memaksakan juga kehendaknya. Memaksakan kehendaknya untuk menggolkan apa yang menjadi kebijakan mereka. Misalnya Undang-Undang Cipta Kerja. Undang-Undang Cipta Kerja ini kan memang menjadi satu keinginan dari banyak kepentingan modal. Tidak hanya bahkan itu sudah diurut sudah dari tahun 2006 karena sudah ada upaya waktu di zaman SBY pun upaya untuk merevisi Undang-Undang 13 yang konsep kira-kira isinya hampir sama. Dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, jadi artinya ini sudah satu hal yang sudah cukup lama juga diinginkan oleh kepentingan investasi maupun kepentingan modal untuk meliberalisasi hubungan kerja, upah untuk ditekan, PHK untuk dipermudah. Itu sudah cukup lama gitu. Nah, upaya yang dilakukan oleh serikat buruh dengan melakukan aksi ternyata tidak cukup kuat. Tidak mampu memaksa yang saya bilang. Karena di satu sisi kekuasaan mereka juga sudah cukup lama juga menunggu momentum untuk mensahkan apa yang menjadi kebijakan keinginan mereka. Mereka menggunakan seluruh instrumen kekuasaan. Mereka menggunakan kepolisian, mereka menggunakan tentara, mereka menggunakan preman untuk merepresi. Itu yang terjadi sehingga pukulan balik yang dialami oleh kawan-kawan dari gerakan buruh dalam upaya perlawanan menolak Undang-Undang Cipta Kerja dihadapkan pada situasi yang sangat represif. Nah, represivitaslah yang selalu digunakan oleh kekuasaan pada hari ini untuk memaksakan atau menggolkan seluruh kebijakan-kebijakan yang anti rakyat ini. Jadi, kita dihadapkan dengan militer, kita dihadapkan dengan kepolisian, kita dihadapkan dengan preman. Nah, sehingga perjuangan-perjuangan aksi massa yang dilakukan baik itu oleh kawan-kawan mahasiswa, gerakan buruh, gerakan tani, bukannya tidak berhasil menurut saya, tapi ini harus dilengkapi metode juangnya. Selain dari perjuangan melalui aksi massa, mobilisasi yang kita lakukan, harus mulai kita juga inisiasi perjuangan melalui jalur politik. Karena kombinasi perjuangan melalui aksi massa dengan jalur politik ini mungkin akan jauh lebih efektif kalau menurut kita, sehingga itulah kenapa salah satunya kenapa kita akhirnya berkesimpulan partai harus kita dirikan. Kita harus juga mengikuti dengan cara perjuangan politik dengan membangun partai sendiri, tidak lagi dengan cara menitipkan saja orang. Ya, kalau selama ini kan perjuangan politik ada kawan-kawan buruh yang masuk ke partai A, partai B, partai C gitu ya, diutus gitu ya. Tapi itu ternyata juga tidak efektif. Ada anggota serikat pekerja serikat buruh yang sudah menjadi anggota DPR, tapi dia juga tidak bisa berbuat apa-apa waktu Undang-Undang Cipta Kerja. Bahkan dia tidak bersuara.
tentang Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, sehingga kesimpulannya adalah membangun partainya sendiri. Oke. Setidaknya perjuangan Partai Buruh ini adalah perjuangan kelas pekerja ya Bang ya. Ya. Jadi bisa kita katakan begitu ya dalam hal ini ya. Karena memang anggota dari Partai Buruh pun adalah kelas pekerja. Jadi saya pikir segala platform dan kemudian isu yang diangkat adalah isu-isu yang mengenai kelas pekerja. Dan yang menjadi catatan bahwa Partai Buruh ini tidak hanya bukan partai baru, tapi juga perjuangan politiknya sudah panjang sejak 1999 itu gitu ya Bang ya. Ya, partai ini memang mengidentifikasikan dirinya sebagai partai kelas. Ya, partai kelas, partai kelas pekerja. Ya. Kelas pekerja ini kan cakupannya kan luas. Luas sekali. Ya, jadi dia tidak hanya pekerja yang ada di pabrik, tapi mereka juga kelas pekerja itu petani bagian dari kelas pekerja, buruh kebun, tukang ojek, sopir, buruh pelabuhan, pekerja kantor, masyarakat adat, pekerja seni, pekerja media, itu bagian dari kelas pekerja. Nah, sehingga partai ini segmennya memang adalah kelas pekerja. Nah, karena segmennya itu adalah kelas pekerja, kita memang akan fokus terhadap apa yang menjadi agenda perjuangan kelas pekerja. Nah, sehingga dalam program-program partai, apa yang akan menjadi agenda perjuangan Partai Buruh itu akan fokus terkait apa yang menjadi problem yang dihadapi oleh kelas pekerja. Seperti yang saya sampaikan tadi, ya, dalam konteks hubungan kerja, partai ini kan salah satunya kan hidup atau dihidupkan kembali, salah satunya dipicu oleh Undang-Undang Cipta Kerja. Undang-Undang Cipta Kerja itu jelas undang-undang yang mengebiri hak-hak kelas pekerja. Anda bisa bayangkan di dalam Undang-Undang Cipta Kerja, status hubungan kerja itu bisa kontrak seumur hidup. Iya, betul. Ya, semua kelas pekerja akan merasakan itu. Upah itu diturunkan tidak lagi berdasarkan kebutuhan hidup, survei kebutuhan hidup, tapi berdasarkan inflasi dihitungnya. Nah, lalu misalnya PHK dipermudah. Nah, tentu sebagai sebuah partai yang mendedikasikan dirinya untuk kelas pekerja, hal-hal undang-undang tersebut tentu harus kita hapus. Tentu kita akan memberikan proteksi dan perlindungan. Atau misalnya terkait tentang persoalan kaum tani. Ya, sekarang ini kita melihat bagaimana ketimpangan kepemilikan lahan yang ada di Indonesia. Salah satu agenda program yang disampaikan oleh Pak Jokowi kan redistribusi tanah. 9 juta hektar yang akan dilakukan redistribusi. Tapi faktanya dari 9 juta yang akan dilakukan redistribusi, ternyata 4,5 juta itu adalah sertifikasi. Nah, kita menginginkan redistribusi ini, misalnya terkait misalnya daerah atau tanah objek reforma agraria yang dimana ada konflik, misalnya di situ ada perkebunan, ada warga di situ, udah perkebunan itu udah serahkan kepada warga yang ada di sana. Itulah yang harus diredistribusi gitu, tanah-tanah yang baik itu tanah yang menganggur, tanah-tanah pemerintah, tanah-tanah swasta yang sudah dikuasai begitu lama oleh swasta, harusnya itu yang diredistribusi. Nah, yang selanjutnya misalnya terkait tentang persoalan kaum tani, bagaimana yang saya bilang tadi persoalan pupuk, lalu juga bagaimana memproteksi produk pertanian. Nah, oleh pemerintah sekarang melalui Undang-Undang Cipta Kerja justru malah sebaliknya. Undang-Undang Cipta Kerja membolehkan negara atau membolehkan orang mengimpor pada saat panen raya. Tentu ini akan sangat merugikan bagi kaum tani. Nah, sehingga partai ini akan fokus berjuang untuk kepentingan kelas pekerja, baik itu buruh yang di pabrik, buruh kebun, buruh tani, semua kelas pekerja. Oke. Kita lompat ke substansi yang lain ya, Bang. Terkait dengan kesempatan politik sebetulnya. Apalagi kita tahu perjuangan partai untuk lolos verifikasi di KPU itu kan banyak orang menilai berat sekali gitu ya. Apalagi dengan konstruksi undang-undang pemilu saat ini. Abang bisa ceritain kira-kira gimana keluh kesahnya Partai Buruh waktu proses verifikasi? Apakah memang ada kesempatan yang sama ya bagi partai baru, apalagi Partai Buruh gitu ya, untuk bisa lolos dari verifikasi? Oke, sekarang sudah lolos misalnya, dan lolos juga dari threshold gitu ya. Nah, itu menurut Abang kesempatan politiknya ada atau tidak dalam desain pemilu kita saat ini? Ya, ini kan
desain undang-undang kita ini kan memang dibuat sedemikian rupa untuk mempersulit lahirnya partai politik yang diinisiasi oleh gerakan rakyat. Kita bisa melihat bagaimana undang-undang partai politik maupun undang-undang peserta pemilu itu dibuat sedemikian rupa dan sedemikian beratnya undang-undang ini. Nah, kita bisa juga melihat pengalaman berbagai macam kelompok gerakan yang pernah menginisiasi untuk membangun partai dan untuk ikut peserta pemilu, tapi semuanya kandas. Semuanya gagal. Partai Hijau misalnya, Abang pernah tahu ya? Prima beberapa kali, lalu ada juga kelompok Tani, ada PPR dulu juga pernah menginisiasi. Saya sendiri orang yang pernah juga ikut terlibat dulunya tahun 2004. Nah, dari pengalaman itu, saya melihat bahwa memang dibutuhkan sebuah persatuan yang cukup luas untuk bisa membangun partai politik elektoral di Indonesia. Nah, peluang itu, kesempatan itu bisa dilihat dari kawan-kawan dari gerakan buruh yang mempunyai struktur secara nasional yang begitu kuat. Misalnya contoh, misalnya kayak KSPSI, ORI, atau misalnya KSPI, punya Said Iqbal. Saya sendiri dari KPBI, ada SBSI, lalu ada Serikat Petani Indonesia, ada guru honorer. Nah, dengan potensi organisasi yang sudah mempunyai struktur secara nasional ini yang akhirnya bisa membantu percepatan pembangunan struktur di Partai Buruh. Karena kita sudah punya struktur, punya basis yang begitu luas. Begitu juga di dalam hal, kan salah satu partai ini yang menjadi syarat itu kan adanya kantor atau sekretariat kan. Nah, kita juga terbantu dengan adanya struktur organisasi yang ada di setiap kota, kabupaten, hingga di kecamatan. Kita terbantu, jadi sekretariat buruh, sekretariat petani, itu juga berubah menjadi, atau difungsikan juga menjadi sekretariat partai. Sehingga itu sangat membantu kita di dalam proses verifikasi. Begitu juga di dalam hal keanggotaan, karena partai politik itu banyak tidak lolosnya sebelum-sebelum itu dalam hal keanggotaan. Karena jumlah keanggotaan 1/1000 di setiap kota kabupaten gitu kan, itu kan bukan hal yang mudah untuk merekrut 1000 orang di satu kota kabupaten untuk menjadi anggota partai gitu. Nah, kita menjadi terbantu atau dimudahkan karena kita memang mempunyai basis konstituen. Jadi anggota-anggota serikat kita itu, karena umumnya semua organisasi yang menjadi inisiator partai buruh itu sudah melalui proses internal. Jadi di dalam kongres internal masing-masing organisasi itu sudah merekomendasikan untuk pembentukan partai politik. Kayak saya misalnya di KPBI, kongres memutuskan kita harus membangun partai politik. KSPI juga seperti itu, Serikat Petani juga seperti itu, sehingga anggota-anggota kita dengan instruksi sosialisasi mereka juga sudah tahu bahwa kita ini dalam proses pembangunan partai. Sehingga menurut saya, terutama partai buruh ya, saya nggak tahu partai-partai lain. Saya yakin partai lain akan jauh lebih kesulitan dalam konteks keanggotaan ya, karena ya kalau kita kan jelas organisasi yang berbasiskan massa selama ini kadang anggotanya itu real gitu. Nah, itu yang sangat membantu. Tapi ada juga kesulitan-kesulitan yang terutama di wilayah-wilayah yang bukan wilayah industri. Nah, tentu dengan jaringan anggota yang punya saudara, punya teman, akhirnya kita bisa melengkapi struktur sesuai dengan persyaratan KPU. Menurut saya, ini pekerjaannya kemarin itu, apalagi kita membangun pada saat pandemi kan, itu pekerjaan yang sangat luar biasa beratnya menurut saya. Jadi, tapi ada satu semangat yang luar biasa juga dari kawan-kawan buruh, karena memang kesadaran untuk politik itu sudah cukup tinggi, sehingga kerja-kerja politik, kerja gotong royong untuk pembangunan partai politik akhirnya membuahkan hasil yang manis. Dan kita bisa lolos verifikasi. Sebetulnya ada pertanyaan agak sensitif ini, Bang. Saya nggak tahu Abang apakah mau menjawabnya di sini atau tidak. Ada beberapa pihak yang kita juga diskusi dengan teman-teman yang menyebut bahwa partai buruh itu
lolos berkat dukungan polisi. Apakah benar itu, Bang? Gimana? Aneh, masa dukungan polisi gimana? nanti setelah ini saya sampaikan itu informasi dari Jawa. Pasti itu tidak benar lah. Okay. Tidak benar. Jadi kita berasa betul bagaimana kita berkeringat untuk meloloskan partai ini, dan kita sudah berkorban banyak gitu ya, berkorban banyak tuh tenaga, betul, pikiran, semua resources kita, semua sumber daya kita, baik itu anggota yang ikut patungan itu. Ya, jadi ini gerakan rakyat lah ya. Tidak mungkin kalau seandainya itu karena ini tidak. Jadi jangan dikecilkan perjuangan jutaan orang, ratusan ribu orang yang terlibat dalam proses ini gitu. Tidak adil banget. Kasihan gitu kan. Kita yang Bung, kalau nanti boleh datang ke atau wawancara kepada anggota-anggota kita yang terlibat dalam proses awal sampai meloloskan partai ini, bagaimana mereka bekerja siang malam gitu ya, bagaimana mereka bergotong royong, iuran, Bung. Iuran kita tuh patungan. Iuran ya. Serikat buruh tuh kan diuntungkan karena kita iuran ya. Setiap bulan tuh anggota kan ada iuran. Jadi iuran tuh ada yang nanti disetor, yang setor iuran tuh ada yang untuk kasnya di tingkatan pabrik, ada kas di tingkatan DPC nanti, ada kas sampai di tingkatan DPP atau di tingkatan pusat. Nah, di luar iuran itu, di luar iuran rutin setiap bulan itu juga ada iuran-iuran yang lain. Kalau misalnya kita ada kegiatan-kegiatan, misalnya contoh May Day lah misalnya, itu ada lagi itu iuran khusus untuk mobilisasi, untuk kebutuhan spanduk, kebutuhan mobilisasi di saat May Day. Jadi serikat buruh ini satu kekuatan yang energinya tidak ada habisnya. Orang dulu mungkin berpikir, wah siapa tuh yang bayar? Iya. Bukan banyak orang yang berspekulasi begitu ya. Dari tahun 2000 tidak ada habisnya, tidak ada surutnya. Justru eskalasinya terus semakin tinggi. Grafiknya kalau seandainya kita lihat yang terlibat dalam aksi mobilisasi. Dari mana? Kalau ada orang membiayai, nggak akan sanggup orang membiayai. Dan itulah keunggulan swadaya, gotong royong, semangat kolektivitas dari gerakan buruh itu sangat tinggi gitu loh. Nah, mereka terbiasa iuran, termasuk dalam membangun partai ini. Hingga hari ini, Bung. Hingga hari ini silakan kalau mau orang mau nggak percaya gitu, mau audit silakan. Ini asli kita bangun. Kayak saya nih, kita punya kantor KPBI. Apa yang kita punya, ya udah kita curahkan untuk membangun partai. KSPI yang organisasi yang lebih besar, sumber dayanya, bahkan resourcesnya semua untuk membangun partai. Semua anggota juga membangun kesadarannya sendiri bagaimana berkontribusi untuk membangun partai. Gitu. Jadi selain dari membangun dirinya menjadi bagian dari pengurus, dia juga berkontribusi dalam bentuk uang. Karena banyak pihak yang berspekulasi dan kemudian mempertanyakan kenapa kok Partai Buruh bisa lolos gitu ya. Dan itu muncul pula dari teman-teman gerakan juga sebetulnya, Bang. Nah, ada mungkin pertanyaan saya selanjutnya itu, Bang, apakah memang Partai Buruh ini membuka ruang seluas-luasnya untuk gerakan sosial lain bisa masuk? Karena ada gerakan tani gitu ya, Bang. Ada dulu Partai Hijau yang sampai saat terakhir 2019 itu masih diwacanakan akan membentuk Partai Hijau. Ada partai-partai yang lain lah. Yang hari ini juga PRD yang bertransformasi menjadi Prima juga. Pada akhirnya gerakan rakyat ini gagal gitu ya untuk terakomodir. Nah, ini buruh punya kesempatan yang bagus dan bisa lolos. Tanggal 14 Desember itu waktu diumumkan oleh KPU Partai Buruh lolos sebagai peserta pemilu. Saya dari KPBI, dari Komite Politik KPBI, statement pertama yang saya sampaikan adalah seruan himbauan kepada seluruh kekuatan gerakan demokrasi, kekuatan gerakan masyarakat sipil, ayo jadikan Partai Buruh ini sebagai alat perjuangan bersama. Ini partai sudah lolos. Kawan-kawan yang mencita-citakan untuk perjuangan politik selama ini, yang sudah pernah mencoba lalu gagal, ini sudah ada yang lolos. Ayo bergabung, ayo masuk, ayo perkuat, ayo ikut berkontribusi tentang ide dan gagasan tentang demokrasi, tentang pemberantasan korupsi, tentang persoalan lingkungan, tentang persoalan HAM, tentang persoalan-persoalan yang selama ini disuarakan oleh masyarakat sipil. Ayo jadikan partai ini sebagai alat perjuangan bersama. Saya sampaikan itu. Ya. Dan beberapa kawan-kawan dari gerakan masyarakat sipil itu menyambut itu. Beberapa
menghubungi dan mereka bergabung. Ya. Dan sampai sekarang pun kami menyatakan diri terbuka kepada seluruh kekuatan demokrasi, kekuatan gerakan masyarakat sipil untuk bergabung di dalam Partai Buruh. Jadikan ini sebagai alat. Mungkin partai ini belum sempurna. Saya tahu betul ya, kita merasakan betul sebagai sebuah partai baru, ini butuh banyak pengalaman lah dalam perjuangan politik, dan partai ini memang belum sempurna. Untuk itu, ayo sempurnakan bersama-sama partai ini. Ya. Tadi Bang, kita sempat ngobrol-ngobrol juga sebelum video ini diambil juga terkait dengan ini nih rame-ramenya soal profesional tertutup terbuka ini ya. Ini kan setidaknya saat video ini diambil banyak pihak sudah mulai mengatakan bahwa MK akan memutuskan profesional tertutup ya. Nah, kira-kira sikap buruh terkait polemik sistem pemilu ini gimana? Ya, sebagai sebuah partai peserta pemilu, kami mempersiapkan diri untuk semua kemungkinan. Kalau seandainya kemungkinannya nanti MK memutuskan tetap terbuka, kami harus bersiap diri. Kalau MK memutuskan juga nanti tertutup, kami pun juga siap. Gitu. Nah, tapi kalau seandainya pertanyaannya mana yang lebih menguntungkan, misalnya, kalau seandainya mana yang lebih menguntungkan bagi partai buruh, tentu kami sebagai partai kader, kami menginginkan memang ya sebagai partai kader ya, tentu kami menginginkan partai yang harus menentukan siapa-siapa orang-orang terbaik yang harus maju. Kalau seandainya kita mendapat kursi, misalnya, tentu partai yang harusnya menentukan. Partai yang lebih tahu siapa orang yang terbaik, siapa kader terbaik yang harus dimajukan untuk di DPR RI, di DPR provinsi gitu. Nah, kita menginginkan lebih menguntungkan bagi kita kalau seandainya itu tertutup. Karena kenapa? Kita tahu sekarang ini semenjak proporsional terbuka berdasarkan suara terbanyak, money politik salah satu yang merusak demokrasi di Indonesia. Rakyat tidak lagi diajarkan bagaimana memilih partai berdasarkan apa agenda politik atau program yang ditawarkan oleh partai politik. Begitupun juga orang melakukan kampanye tidak lagi menawarkan pencerdasan kepada rakyat dengan menjelaskan apa yang akan dia lakukan kalau seandainya program-program apa yang akan dia lakukan kalau seandainya dia jadi. Nah, orang sudah tidak lagi melakukan itu. Kita lihat dalam pemilu 2019, 2014 gitu ya. Nah, orang lebih banyak sekarang ini pasang baliho, lalu bikin pertemuan, lalu ada nanti souvenir, bagi-bagi, entah itu ada yang bagi amplop, ada yang bagi sembako, ada yang bagi macam-macam. Orang membagi-bagi. Nah, inilah menurut saya rakyat akhirnya menjadi tidak kritis lagi karena memang diracuni terus oleh elit-elit politik ini, karena mereka hanya mengandalkan uang untuk mendapatkan simpatik atau untuk mengenalkan diri. Yang kedua, orang hanya mengandalkan popularitas. Nah, makanya partai politik banyak berebutan artis kan. Di dalam perekrutan, tentu target mereka menarik artis itu kan untuk menarik juga dukungan dari masyarakat kan, karena dengan popularitas artis tersebut. Nah, lagi-lagi ini kan juga tidak memberikan pendidikan politik kepada rakyat. Nah, sehingga menurut saya politik itu harus bisa memberikan satu arah perjuangan yang bisa diketahui oleh rakyat. Apabila partai ini nanti menang, garis politiknya akan seperti ini, kebijakan ekonominya akan seperti ini gitu. Nah, itu yang tidak terjadi pada hari ini. Dengan pemilihan secara terbuka berdasarkan suara terbanyak, money politik yang menjadi dominan pada hari ini. Tapi kita tahu kalau proporsional tertutup tentu akan menguntungkan partai-partai besar. Dan partai buruh ini kan konteksnya adalah partai baru ya. Dan tentu partai buruh perlu membuka diri seluas-luasnya untuk merekrut, bahasanya adalah vote getter itu ya, pengambil suara yang punya popularitas dan lain sebagainya. Kan mau tidak mau harus begitu Bang. Karena kalau seandainya terbuka ya. Apalagi juga threshold ini kan kemudian memaksa banyak partai untuk mengumpulkan suara banyak agar bisa lolos ambang batas. Nah, kira-kira kalau misalkan seandainya MK kemudian memutuskan bahwa proporsional tertutup, ya, bagaimana partai buruh bisa dapat suara yang banyak? Kalau kita ini kan sudah punya
basis konstituen yang pasti. Oke. Ya, jadi serikat buruh ini, kalau hitungan kasar kita itu dengan keluarganya itu ada sekitar 10 juta anggota partai buruh beserta keluarga. Oke. Yaitu ada sekitar kurang lebih sekitar 10 juta. Nah, 10 juta ini, kalau seandainya kita bisa mempertahankan ini saja, kita lolos parliamentary threshold. Oke. Ya, KSPI, KSPSI, KPBI, SBSI, Serikat Petani Indonesia, guru honorer, lalu jaringan rakyat miskin perkotaan, buruh migran, jaringan pekerja rumah tangga yang saya bilang tadi, lalu ada Cahaya, kelompok perempuan. Ini saja, kalau seandainya kita bisa mempertahankan keanggotaannya menjadi keanggotaan organisasi, pendukung menjadi anggota partai, kita udah lolos parliamentary threshold. Oke. Nah, anggota organisasi dengan keluarganya ya, itu sekitar 10 juta. Tapi kan kita tahu Bang bahwa basis masa kelas pekerja ini belum tentu semuanya bisa memilih satu partai. Karena dari sejarah politiknya pun banyak yang dukungan yang terbelah dan lain sebagainya. Ini apakah Bang yakin sepenuhnya bahwa teman-teman ini akan terkonsolidir secara utuh ke Partai Buruh? Yang pertama yang akan kita pastikan itu adalah anggota sendiri. Anggota sendiri ya. Karena yang bilang kalau seandainya anggota kita ya, kalau seandainya kita kelas pekerja buruh formal ada 56 juta, keanggotaan kita dengan keluarga kurang lebih keanggotaan kita itu 10 juta dengan keluarganya. Misalnya kita punya anggota total sekitar 4 jutaan dengan keluarga sekitar 6 jutaan. Oke. Nah, kita yang saya bilang memastikan ini dulu yang menjadi prioritas bagi bagaimana kita bisa mengkonsolidasikan itu. Kedua, tentu dengan isu, dengan program yang terus kita propagandakan, yang merupakan kepentingan dari secara umum kelas pekerja, tentu ini akan memberikan simpatik dan dukungan terhadap Partai Buruh, karena dia merasa teraspirasi dia, kepentingan dia terakomodir di dalam Partai Buruh. Nah, yang selanjutnya kalau seandainya memang ada ya serikat buruh yang bahkan punya afiliasi ke partai lain misalnya, ada secara organisasi, ada juga yang secara personal maju menjadi calon legislatif dari partai A, dari partai B, dari partai C gitu. Tentu kekuatan mayoritas akan melihat Partai Buruh sebagai alat perjuangan. Saya masih meyakini itu karena agenda perjuangan, track recordnya, program perjuangannya yang diusung oleh Partai Buruh selama ini adalah apa yang menjadi keinginan atau kehendak dari gerakan buruh secara menyeluruh selama ini. Ya, oke. Artinya Partai Buruh mendukung proporsional tertutup ya? Ya kita siap aja Mas. Kita siap ya? Proporsional terbuka juga siap gitu ya? Kita harus menyiapkan gitu. Menyiapkan diri, mau terbuka, mau tertutup ya kita sudah mempersiapkan diri saja gitu. Apapun segala kemungkinan. Segala kemungkinan itu ya. Karena memang sebelum sesi dengan Abang ini kita banyak diskusi dengan Prof. Lili Romli, beliau Prof. Riset di BRIN. Itu kita mengkaji kemudian proporsional terbuka dan tertutup. Memang paling tidak bacaan kami dari 2009 sampai sekarang itu aspek kefiguran itu menguat dan bahkan bisa mengintervensi keputusan partai politik. Ya kita lihat misalkan di pemilu, setiap pemilu ini kan seharusnya tiket yang paling yang bisa didapat dan orang yang punya hak untuk maju sebagai calon presiden adalah ketua partai politik. Tapi ada partai politik yang mengusung kader yang lain gitu. Gitu ya. Itu mungkin konsekuensi dari aspek kefiguran yang menguat akibat proporsional terbuka. Nah, apakah Partai Buruh memandang kefiguran ini juga penting untuk diakomodir gitu, ke dalam struktur Partai Buruh agar bisa menghasilkan suara yang banyak? Artis misalkan, apakah Partai Buruh akan menerima artis ketika masuk ke dalam struktur Partai Buruh? Nah ini saya perlu tanyakan kira-kira. Pertama, kefiguran yang kita inginkan itu adalah figur-figur yang selama ini atau track recordnya itu berjuang untuk kepentingan rakyat. Kita punya banyak figur-figur dari kelompok lingkungan. Itu lokal, dia punya aktivis ya? Ya aktivis, itu figur Mas, banyak ya. Ya misalnya kayak yang Kendeng, kasus Kendeng Ibu ada beberapa Salim Kancil yang sempat meninggal, tuh banyaklah figur-figur yang kayak gitu. Begitu juga kelompok-kelompok di serikat-serikat buruh.
Kawan-kawan serikat buruh itu dia punya popularitas di kawasan-kawasan industri itu, mereka punya popularitas. Mereka adalah figur-figur. Oke. Nah, kalau seandainya figur-figur yang misalnya seperti artis misalnya, ada yang mau bergabung karena melihat program partai, ya kita terbuka. Tapi bahwa kita akan berupaya untuk merekrut mereka, mengajak mereka, Tidak, kita tidak akan tidak, lakukan itu. Karena kita sebenarnya memang kayak saya lah misalnya, saya biasa aktivitas di Tanjung Priuk. Di Tanjung Priuk mungkin orang mengenal saya gitu ya. Kawan-kawan buruh, terutama kawan-kawan buruh mengenal saya gitu. Nah, saya kan memang bukan figur nasional gitu, tapi di kalangan buruh saya dikenal oleh kawan-kawan serikat buruh. Begitu juga kawan-kawan jaringan rakyat miskin perkotaan. Mereka cukup dikenal di kalangan mereka. Nah, figur yang kami maksud itu adalah, yang kami inginkan itu adalah figur orang-orang yang mempunyai track record berjuang bersama rakyat. Entah itu dari lapisan masyarakat yang manapun. Bukan figur-figur yang hanya mengandalkan popularitasnya dalam aktivitasnya. Misalnya ada juga ya figur misalnya artis, tapi dia punya kepedulian sosial, ada juga yang yang terlibat dalam berbagai macam aktivitas gerakan masyarakat sipil, ada juga gitu. Tapi kan tidak semua orang-orang seperti itu kan belum tertarik dengan politik. Ya itu tadi, jadi kita sebenarnya punya banyak figur, tapi figur-figur lokal. Dan menurut kita itu penting, karena itu akan menjadi daya tarik memang, itu menjadi penting. Nah sekarang Bang kan sudah mau penetapan daftar calon sementara ya di KPU. Ada berapa bakal calon legislatif yang Partai Buruh ajukan ke KPU? Kita mengajukan kurang lebih 14.300 kemarin untuk total secara nasional. Untuk DPR RI kita mengajukan 580, itu full. Untuk kota kabupaten, untuk provinsi, kota kabupaten, jadi total sekitar 14.300 ya kemarin. Mudah-mudahan semuanya bisa lolos administrasi ya, terpenuhi semua syarat administrasinya. Itu merata di seluruh wilayah di Indonesia atau terfokus di berapa? Enggak, itu merata di seluruh wilayah Indonesia. Dan memang ada beberapa kota kabupaten yang memang kita kosong. Cuman tapi itu sangat kecil, hanya ada beberapa kota kabupaten saja. Itu terdiri dari banyak segmentasi kelas pekerja ya Bang ya? Oh iya, itu beragam. Ya, yang saya bilang tadi ada dari buruh, nelayan, petani, buruh pabrik, buruh kebun, itu lengkap semua. Pertanyaan terakhir Bang, ini soal pilpres ini. Karena kita selalu memantau setiap partai yang ada paling tidak di media ya Bang. Ini kan hampir pasti ada 3 bakal calon ya. Ada Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, dan Prabowo Subianto. Nah, bacaan kami sering melihat statement Partai Buruh terkait pilpres ini kan dalam banyak hal juga kami melihat ada keterbelahan gitu ya Bang. Apakah nanti Abang bisa konfirmasi apakah benar dukungan Partai Buruh ini akan terbelah gitu ya untuk kandidat capres ini, atau mungkin ada statement lain dari Abang. Nah, terus juga saya meminta tanggapan juga karena ada satu serikat, saya lupa namanya, itu kan sudah resmi mendukung Ganjar Pranowo. Nah, apakah itu adalah anggota Partai Buruh atau tidak gitu. Nah, ini kira-kira sebetulnya arah dukungan Partai Buruh untuk kandidat calon presiden dan wakil presiden ke depan ini gimana? Ya, di dalam Partai Buruh memang ada mekanisme ya, yang saya jelaskan dulu mekanisme resminya di Partai Buruh, bahwa proses untuk penentuan capres-cawapres itu melalui beberapa tahap. Pertama dalam Rakernas. Rakernas kemarin kita coba mensosialisasikan kepada semua delegasi siapa suara-suara dari wilayah, dari masing-masing kota kabupaten untuk usulan mereka sebagai capres. Nah, di dalam Rakernas itu memang ada 4 nama yang muncul ya dari usulan. Usulannya ada Ganjar, ada Anies, ada Said Iqbal, ada Najwa Shihab, ada 4 nama. Nah, dari 4 nama itu dalam mekanismenya nanti kita akan adakan konvensi untuk menguji lah ke-4 nama itu. Setelah konvensi, baru setelah itu kita putuskan di rapat presidium. Keputusan terakhirnya di rapat presidium. Nah, di dalam konstelasi hari ini,
Partai Buruh ini kan kita harus meletakkan bahwa partai ini didirikan karena salah satunya adalah Undang-Undang Cipta Kerja yang disahkan oleh DPR. Nah tentu DPR itu kan representasi dari partai-partai, makanya keputusan bahwa kita tidak akan berkoalisi dengan partai pendukung Omnibus Law itu sudah disampaikan berkali-kali. Itu sikap yang tegas ya dari Partai Buruh ya. Kan. Nah di dalam konteks itu kita semua sama. Nah, di dalam hal misalnya untuk pemilihan presiden, seperti yang tadi dibilang, ada salah satu yang sudah mendukung gitu. Memang ini belum, karena ini belum putus kan, artinya belum diputuskan oleh partai, baru ada nama-nama yang diusulkan. Nah, memang Ganjar, Anies, Said Iqbal, dan Najwa Shihab ini sebagai calon alternatif, dua orang sebagai calon alternatif, mau kita terus uji dulu. Makanya kita dalam waktu dekat ini mudah-mudahan pertengahan bulan Juni ini kita sudah bisa mengajukan gugatan kita terkait presiden threshold 20%. Kita akan mengajukan itu paling lambat pertengahan bulan Juni ini kita sudah ajukan. Mudah-mudahan. Nah, kalau seandainya itu bisa dipercepat proses putusan dan kita bisa menang, tentu kita akan mengajukan calon alternatif. Karena partai ini adalah antitesa dari partai-partai yang ada di parlemen. Kalau seandainya kita mengatakan tidak mendukung partai yang ada di partai-partai politik yang ada sekarang, harusnya kita juga tidak mendukung calon presiden yang diajukan oleh partai pendukung Omnibus Law. Dari 3 calon presiden itu harusnya kita Partai Buruh tidak mendukung gitu ya? Harusnya. Karena diajukan oleh partai yang ada di parlemen. Betul. Dan itu yang saya bilang tadi masih menjadi pendiskusian dan perdebatan. Di internal partai ada yang sudah mengatakan mendukung, ada yang mendukung Ganjar, ada yang mendukung Anies, dan ada yang masih tetap komitmen dengan alternatif. Makanya akan diupayakan terus gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Artinya benar bahwa ada dukungan yang terbelah di Partai Buruh ya, Bang? Belum, karena ini sebelum itu sebagai wacana nggak salah ya. Justru menurut saya itu ini yang menarik ya. Jadi dalam proses demokrasi itu kan ada perbedaan dalam proses sampai ada keputusan kan. Kalau seandainya udah diputuskan nanti tentu harus satu semua. Nah kalau sekarang ini wajar. Kayak saya lah misalnya, kelompok saya misalnya yang mengatakan kita lebih baik tetap berupaya untuk mengusung calon alternatif. Nah kalau seandainya calon alternatif tidak berhasil kita usung nanti, lebih baik kita untuk periode 2023 ini karena belum juga ada kewajiban konstitusi di kita, lebih baik kita tidak terlibat di dalam pilpresnya. Kita lebih fokus saja untuk ke legislatif saja gitu. Itu kelompok saya misalnya. Nah kelompok yang satu mengatakan ya kita dukung Ganjar. Ada mungkin kelompok yang lain mengatakan mungkin dukung Anies gitu. Jadi sebagai sebuah wacana dalam internal partai, dalam pendiskusian itu terjadi. Dan itu dinamika yang menarik saja menurut saya, satu hal yang demokratis di dalam partai. Tapi nanti kalau seandainya partai sudah memutuskan dalam rapat presidium, tentu semua akan satu suara ya. Berarti apapun keputusannya, keputusan terakhir ada di presidium ya. Terima kasih, Bang. Jadi ini obrolan yang menarik. Kalau tidak dibatasi maka akan berjam-jam diskusi kita. Mungkin closing statement terakhir, Bang, untuk apa kira-kira seruan Abang atau harapan Abang, terutama untuk Partai Buruh ya, dan kemudian di pemilu 2024 ini kira-kira tujuan besarnya apa supaya bisa partai ini adalah partai yang sudah dicita-citakan lama oleh kekuatan gerakan demokrasi maupun kekuatan buruh. Dengan lahirnya partai ini dan menjadi peserta pemilu, tentu satu harapan besar akan perubahan bagi kelas pekerja ada di pundak kita pada hari ini. Untuk itu, ayo kita bangun bersama-sama partai ini, kita besarkan partai ini, kita jaga partai ini, dan kita menangkan partai buruh. Siap. Itu tadi teman-teman Ideotalk, obrolan hangat kami dengan Bang Ilham. Jadi saat ini memang ada gerakan-gerakan rakyat yang berjuang dengan keras sejak pasca reformasi, dan kemudian saat ini hanya Partai Buruh yang bisa sampai ke tahap lolos dari verifikasi. Semoga ini bisa jadi awalan yang baik untuk bisa menang di pemilu 2024 ya, Bang. Amin, amin. Terima kasih. Oke, sampai ketemu lagi di kesempatan yang selanjutnya.